Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada semester ini jumpa lagi kita pada mata kuliah basic. Jadi lulusan program studi kita tentunya harus memiliki basic dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah public speaking, yang mana kemampuan berbicara secara efektif, efisien, dan juga menimbulkan tingkat kepercayaan diri yang baik di depan publik tentunya. Nah, setelah pekan lalu kita membahas bagaimana kontrak perkuliahan dan juga silabus 16 kali pertemuan. Maka sesuai dengan silabus yang tertera, pertemuan kedua ini kita membahas satu tema yang merupakan basis dari mata kuliah public speaking. Apa itu? Ya, berjudul Mindset as a Public Speaker. Jadi, pembenahan pertama atau perbaikan pertama yang kita lakukan ketika ingin menjadi public speaker yang baik, kita tidak berbicara tips dan trik terlebih dahulu, teori-teori yang terlebih dahulu, tidak. Tetapi yang harus kita benahi yang pertama adalah bagaimana melihat cara berpikir kita tentang kemampuan berbicara ini, atau bagaimana menjadikan cara pandang kita yang tadinya misalnya ada anxiety, ya, kecemasan, ketakutan, teman-teman semuanya timbul rasa percaya diri karena sudah mengubah mindsetnya, cara berpikirnya. Ya, berbicara dengan tema mindset ini tentu tak lepas dari dua hal. Kita membaginya kepada kategori, ya, orang-orang yang memakai sudut pandang perkembangannya, yaitu growth mindset. Yang kedua tentunya yang menjadi penghalang terbesar dari, ya, keinginan orang untuk memiliki, ya, tingkat kepercayaan diri yang baik, ya, dalam berbicara di depan publik, yaitu fixed mindset. Nah, untuk itu semuanya perlu keyakinan di dalam dirinya terlebih dahulu bahwa, ya, growth mindset itu tadi harus menjadi sumber kekuatan power sebelum kita mempelajari teknik-teknik public speaking. Ada ungkapan menarik, ya, dari Maya Angelou, ya. Dia mengatakan, jika Anda tidak suka terhadap sesuatu, maka ubahlah hal tersebut. Jikapun kita tidak dapat mengubah hal sesuatu tersebut, maka hal yang paling simpel, kita mengubah pola pikir kita. Ya, inilah yang disebut mindset. Ya, kitalah yang bisa mengubah asumsi-asumsi negatif tersebut menjadi asumsi yang mengafirmasi diri, self-afirmasi diri kita positif. Nah, kalau dikatakan tentang mindset berarti kan cara berpikir. Ujung dari cara berpikir ini adalah timbullah keyakinan apabila growth mindset tadi. Dari keyakinan tersebut maka muncul perilaku dan sikap. Dari perilaku dan sikap maka akan muncullah hasil yang didapat. Ini adalah titik poin dari new result dari perubahan growth mindset tadi. Sekarang para mahasiswa semuanya, kita bisa tanyakan ke diri kita, ya, apakah kita bertipe fixed mindset atau kita bertipe growth mindset. Nah, untuk itu kita coba dulu bertanya gitu, ya, fixed mindset itu apa sih? Kalau gambaran basic dasarnya kan seperti yang kita pelajari, fixed mindset itu adalah orang-orang yang cenderung, ya, menutupi zona-zona nyamannya tersebut dengan satu hal yang menganggap bahwa bakatlah yang menentukan tadi, gitu, ya. Jadi dia percaya kualitas dasar itu, kesuksesan seseorang, keberanian seseorang berdasarkan bakat dan kecerdasannya tersebut sudah tetap, gitu.
Sehingga apabila dia tidak bisa, dia menganggap itu sebagai tamengnya, ya, pelindungnya untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa tadi. Padahal seperti yang kita ketahui, public speaking ini bukan masalah bakat. Itu hanya mitos ya. Public speaking adalah bisa dipelajari, bisa betul-betul dilatih. Asalkan persiapannya, ya, pemahaman materinya, analisis audiensnya kita lakukan secara tepat. Selanjutnya fixed mindset tadi apa? Setelah berlindung pada bakat dan kecerdasan itu sudah tetap. Yang kedua, ya, percaya akan bakatlah yang menciptakan kesuksesan. Nah, sehingga kalau ada kerikil-kerikil, dia terjatuh, dia susah untuk bangkit lagi. Nah, pola pikir seperti ini biasanya banyak menggunakan kata-kata kebetulan, tumben, memang saya seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali kadangkala mindset-mindset yang sepertinya benar tetapi itu perlu dikoreksi gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, ada pola pikir all or nothing ya, black and white. Nah, pola pikir yang seperti ini kadangkala mengatakan bisa atau tidak, sukses atau tidak hanya berdasarkan hasil, tapi tidak menghargai proses. Nah, ini berbahaya pola pikir mindset yang disebut dengan black and white mindset. Yang kedua, biasanya mindset yang kadangkala dianggap benar tetapi sebenarnya ini merupakan fixed mindset adalah personalisasi gitu ya. Sehingga kalau itu gagal, kalau itu belum sukses, bagi dia itu karena tanggung jawab itu berdasarkan individu tersebut gitu ya. Jadi susah dia untuk tumbuh, untuk memandang satu hal itu secara positif. Kenapa? Karena tidak mampu mengafirmasi dirinya, mengubah dengan kata-kata yang lebih positif. Sehingga muncul kata-kata yang sering bisa itu ya tadi, tidak bisa, tidak mampu, ya. Saya bukan ahli berbicara, saya dari keluarga miskin, saya dari keluarga broken misalnya. Sehingga pembenaran seperti itulah yang kadang-kala merusak mindset dari berpikir yang baik. Selanjutnya, mindset yang kadang-kala membesarkan hal-hal yang negatif, padahal banyak hal positif yang sebenarnya bisa diambil. Nah, inilah disebut dengan mindset yang sepertinya benar, tetapi sebenarnya sangat berbahaya apabila ini terus dipelihara. Kenapa? Karena pikiran-pikiran seperti ini sulit sekali untuk membuat orang berkembang. Nah, untuk itu mahasiswa semuanya ya, mata kuliah public speaking ini mengajarkan kita memiliki mindsetnya yang disebut growth mindset. Apa itu? Orang-orang yang percaya kemampuan dasar itu bisa dikembangkan, bukan bakat. Bakat adalah start awal, tetapi yang menentukan nantinya itu adalah betul-betul kerja keras, kerja cerdas, latihan, practice, make it perfect tadi ya. Nah, konsistensi, dedikasi ya, itu betul-betul bumbu-bumbu dari growth mindset tadi. Sehingga karakter orang-orang bertipe growth mindset ini memiliki mentalitasnya pejuang, ya, suka berlatih, belajar, memiliki hal-hal baru ya. Nah, dan hampir semua orang hebat memiliki mentalitas ini. Ini titik temu dari growth mindset. Banyak kata-kata yang bisa kalian ubah ya, yang bisa mengafirmasi diri jauh lebih positif. Ketika ada bisikan dari asumsi kita bahwa kita ingin menyerah, maka kita bisa mengubahnya dengan kata-kata saya ingin menemukan solusi sebenarnya ya, lewat hal-hal yang mungkin belum pernah saya lakukan. Hal-hal negatif lain misalnya ini terlalu sulit ya. Kita bisa ubah menjadi ini memang butuh waktu yang ekstra dan kesabaran. Hal seperti ini sudah cukup baik untuk saya. Mungkin kita bisa mengubah, kita bertanya kepada diri kita, apakah usaha yang saya sudah lakukan itu maksimal belum gitu. Apakah masih setengah atau belum setengah atau hampir setengah.
Nah, itu kita yang paham akan tanggung jawab kita untuk mengolah pola pikir kita. Sehingga dalam buku ya, Carol S. Dweck, seorang ahli psikolog perkembangan, mengatakan pandangan terhadap diri sendiri itu mempengaruhi perubahan hidup. Ya, setidaknya ada 10 item ya. Yang pertama, tidak alergi pada tantangan baru. Yang kedua, dirinya yakin ya potensi untuk berkembang itu tumbuh dari keyakinannya. Yang ketiga apa? Punya motivasi yang baik untuk mengimprove dirinya. Yang keempat, ya memiliki ya self aplikasi yang baik. Yang kelima, memiliki tujuan hidup dan ingin mewujudkannya. Ciri orang sukses itu pasti punya tujuan ya. Orang-orang yang tidak punya tujuan tentu sulit kehilangan arah melangkahnya. Maka kalau mata kuliah public speaking ini ya kita harus punya tujuan. Luaran dari mata kuliah ini apakah hanya sekedar nilai saja atau teman-teman ingin lebih lanjut, lebih berkembang ya. Sebagai modal nantinya ketika kalian nanti lulus, tentu ilmu-ilmu public speaking ini digunakan sekali untuk menunjang karir teman-teman semuanya. Yang keenam, orang-orang growth mindset itu percaya kerja keras itu sangat penting gitu ya. Kerja keras, kerja cerdas itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan memandang kalau fokusnya saja itu ya di bakat alami itu tidak cukup. Perlu usaha lagi untuk pengembangan yang bisa dilatih tadi. Yang kedelapan, tulisan dari Carol Dweck ini ya, bahwa mau berkembang gitu ya, orang-orang yang bisa berkembang walaupun di bawah tekanan. Yang kesembilan, termotivasi saat semuanya terasa sulit. Nah ini ya, orang-orang fixed mindset itu begitu sulit dia langsung menyerah. Tapi berbeda dengan orang growth mindset ya, orang-orang yang memiliki tipe pejuang ini betul-betul ya bisa memotivasi dirinya. Dan terakhir ke-10, tidak membiarkan sesuatu kegagalan itu atau kesalahan itu menghentikan tujuannya. Sehingga orang-orang bertipe growth mindset ini memiliki mimpi yang baik. Nah, untuk itu teman-teman, your mind is your power. Ya. Jadi ketika kita sudah menjadi pemenang terhadap pola pikir kita, mindset kita, maka itu bisa menjadi kekuatan dalam diri kita. Ingat 3L, faktor pembentuk menjadi pembicara yang baik. L yang pertama memang lahir dari bakat, ya. Kita memiliki multiple intelligency, salah satunya kecerdasan berbicara. Tapi L yang kedua jangan salah, yaitu adalah faktor lingkungan. Kita harus membangun budaya, habit untuk melatih diri kita supaya terbiasa menjadi pusat perhatian sehingga kita tidak grogi. Bukan menghilangkan grogi ya, tetapi kita bisa mengelola grogi kita sehingga kita lebih percaya diri. Dan L yang ketiga adalah latihan. Ya. Dengan kita latihan, dengan kita terus ya mencari polanya, bagaimana teknik opening, bagaimana teknik-teknik untuk closing, bagaimana memainkan ice breaking yang baik. Tentu dengan latihan teman-teman akan jauh lebih baik lagi. Ya. Terakhir di pertemuan kali ini ya ada ungkapan menarik ya, the hardest prison to escape from is the mind ya. Jadi memang penjara paling sulit untuk kita melarikan diri itu adalah penjara pikiran kita ini. Kalau kita bisa menang, maka kita menjadi orang yang lebih rileks ya, pantang menyerah, dan kita memiliki motivasi yang kuat. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa semuanya. Terus semangat untuk berlatih menjadi public speaker yang baik sebagai bekal karir kalian nantinya. Sehingga saya harap lulusan-lulusan program studi komunikasi penyiaran Islam UMY ini mampu menjadi pemimpin kelak dan mampu memberikan suatu hal yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Dengan cara apa?
mampu mengungkapkan ide-ide segarnya sehingga masyarakat merasakan betul dampak dari kekuatan ide tersebut melalui komunikasi yang baik. Terima kasih. Salam berilmu, beradab, berdaya guna.